Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 40 sesi Selasa 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami mengenai perancangan sistem real-time monitoring stok di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Plan Sunter 1 menggunakan software ProModel. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Adinda Laksmi Pratiri dengan NPM 19086 dan partner saya Ais Nur Rohma NPM 19108. Kemudian untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi. Yang pertama ada materi atau konsep mengenai teori antrian. Secara singkatnya, antrian itu merupakan permasalahan yang sering dialami di berbagai perusahaan dalam menjalankan proses produksi dari suatu produknya atau jasanya. Agar tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan, perlu dilakukan simulasi akan proses produksi yang akan dilakukan. Kemudian untuk antrian sendiri merupakan garis tunggu dari orang-orang, barang-barang, bahan baku, komponen, atau kertas kerja lainnya yang datang pada sistem tersebut yang memerlukan pelayanan dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Permasalahan dari antrian biasanya disebabkan oleh kebutuhan akan layanan barang yang melebihi kapasitas atau fasilitas pelayanannya, sehingga barang atau orang tersebut yang datang tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan. Kemudian, ada beberapa faktor yang terkait dengan garis antrian. Ada 4 faktor. Yang pertama, panjang kapasitas antrian, yaitu terbatas atau tidak terbatas. Kemudian yang kedua, ada jumlah baris antrian, ada yang tunggal, berganda, atau multi, jadi campuran antara tunggal dan ganda. Dan yang ketiga adalah disiplin antrian, yang terdiri atas first come first serve, last come first serve, service in random order, dan priority service. Selanjutnya ada teori singkat mengenai software ProModel. Software ProModel ini adalah software yang digunakan untuk melakukan simulasi dari suatu sistem. Nah, software ini merupakan singkatan dari Production Modeler, yaitu merupakan suatu aplikasi atau perangkat lunak yang dikeluarkan oleh perusahaan ProModel. Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan proses analisis. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata, yaitu bagaimana sistem beroperasi, kemudian aliran bahannya, logika operasi, kerja resources, dan lintasan kerjanya. Kemudian ada beberapa elemen pada ProModel yang telah menyesuaikan dalam pembuatan model untuk sistem produksi. Elemen-elemen tersebut antara lain location, entities, arrival, processing, start fit, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau PT TMMIN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur otomotif yang memproduksi dan mengekspor kendaraan serta part mesin. Pada salah satu pabriknya yaitu PT TMMIN Plan Sunter 1 menghadapi kesulitan melakukan inventory control untuk mengetahui persediaan barang yang ada pada gudang. Sebelumnya telah dibuat sistem existing yang ternyata ditemukan perbedaan pada data jumlah stok sistem dengan jumlah stok pada gudang, sehingga diperlukan perancangan suatu sistem baru dengan memodelkan aktivitas yang terjadi pada proses inventory control menggunakan bantuan software ProModel. Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Plan Sunter 1 yang merupakan perusahaan industri manufaktur dengan hasil produksi berupa kendaraan dan part mesin. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2020 dengan mengamati secara langsung proses inventory control pada PT TMMIN dan mengobservasi data historis milik perusahaan.
Berikut merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk dijadikan input dalam software. Diperoleh data waktu pengukuran dari aktivitas inventory control PTT MMIN sebagai berikut. Terdapat 7 aktivitas inventory control dengan 10 kali pengukuran. Untuk aktivitasnya, yaitu menyiapkan check inventory sheet, menghitung inventory di program line, menghitung inventory SPS, input data, menyelesaikan order, membuat inventory report, dan juga reporting. Nah, berikut merupakan model simulasi dari aktivitas inventory control pada PTT MMIN yang nantinya akan dimodelkan atau dibuat menggunakan software ProModel. Untuk pembuatan model simulasi ini, kita langsung beralih ke softwarenya. Berikut merupakan tampilan dari software ProModel. Ini sudah ada model simulasi yang saya buat sebelumnya. Kalau ingin membuat model simulasi yang baru, kita bisa klik File, kemudian klik New. Nah, nanti kita bisa masukkan nama filenya di kolom title, kemudian pilih minute untuk time unitnya, lalu pilih meter untuk distance unitnya, kemudian kita klik OK. Kalau sudah, nanti judulnya akan otomatis masuk di sini, di pojok kiri atas. Nah, ini merupakan yang saya modelkan adalah aktivitas inventory control pada PTT MMIN. Setelah memasukkan judul tadi, kita bisa klik build, lalu klik location. Nah, di sini pada menu location sudah tersedia beberapa grafik yang dapat mewakili aktivitas-aktivitas yang terjadi pada model yang kita simulasikan. Untuk membuat atau mewakilkan modelnya ini, kita bisa klik, saya contohkan satu. Di sini pastikan centang menunya ini terchecklist seperti ini. Kemudian kita bisa pilih salah satu grafiknya, misalkan ini, kita bisa langsung klik ke lembar kerja. Nah, kita bisa atur juga ukurannya, terserah mau seberapa. Kemudian kita bisa ganti juga namanya. Cara gantinya adalah kita matikan tanda checklistnya, kemudian pilih ini, teks, lalu langsung aja diklikkan pada lembar kerja. Nah, ini kan namanya fog track. Kita bisa ganti ini sesuai dengan nama aktivitas yang ada pada model yang akan kita simulasikan. Misalkan aktivitasnya adalah aktivitas loading. Kita bisa klik enter. Nah, nanti dia namanya akan otomatis berganti sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi. Nah, kurang lebih cara membuat yang lainnya juga sama seperti yang barusan. Oke, selanjutnya setelah semuanya ini, seluruh aktivitas yang tadi kita gambar, build dulu lalu ke entities. Nah, di entities ini merupakan sesuatu atau objek yang berperan di dalam setiap aktivitasnya ini. Kita bisa klik salah satu grafik untuk mewakilkan sesuatu yang berperan pada tiap aktivitasnya ini. Di sini saya pilih ini, palette box. Nah, kemudian untuk namanya ini kita bisa nama sesuai objeknya. Di sini saya di model yang saya simulasikan menggunakan check inventory sheet. Nah, setelah itu kita bisa klik enter. Sudah selesai, kita klik build lagi, lalu pilih arrival. Oke, di arrival untuk bagian entity kita bisa klik aja entity, lalu pilih check inventory sheet sesuai dengan entitas yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian untuk location-nya kita bisa pilih. Location-nya ini untuk yang pertama adalah menyiapkan check inventory sheet, yaitu merupakan aktivitas yang pertama. Untuk quantity-nya kita isi 1, occurrence-nya INF, frekuensinya juga 1. Nah, ini juga cara pengisian ini berlaku untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Misalkan ini, pada aktivitas ini ya, menghitung inventory di program line, entity-nya kita kliknya check inventory sheet. Kemudian untuk location-nya, kita pilih aktivitas yang akan kita buat di sini, yaitu menghitung inventory program line, quantity-nya kita isi 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, sudah selesai. Kemudian ke processing. Nah, di processing ini untuk entity-nya kita klik yang tadi kita masukkan, yaitu check inventory sheet. Kemudian untuk location, ini adalah lokasi atau aktivitas awalnya. Yang pertama ini yaitu menyiapkan check inventory sheet. Kita klik OK.
Nah, kemudian di sini untuk tabel yang sebelahnya, outputnya sama, check inventory sheet. Untuk destination, ini merupakan tujuan dari aktivitas sebelumnya, yaitu menghitung inventory program. Jadi kita pilih aktivitas atau lokasi selanjutnya. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya di sini ada move logic. Nah, untuk cara move logicnya ini, cara memasukkan ini, itu kita menggunakan bantuan start fit. Nah, di sini tanda-tanda yang ini seperti gunung warna biru, kita klik aja. Seperti ini. Nah, sebelumnya kan sudah ada data yang dikumpulkan tuh, terdapat 10 kali pengukuran. Nah, itu nanti kita masukkan di data tabel ini. Saya contohkan satu. Ini tadi dari aktivitas yang pertama menuju aktivitas yang kedua. Untuk waktunya ini 5. Kemudian di enter ya, 5, 6, 4, 5, 6. Oh maaf, 4, 6, 5, terakhir 6. Nah, selanjutnya kita klik enter lagi, seperti ini. Nah, hingga ininya tanda autofitnya ini muncul, bisa diklik. Kita klik tanda autofitnya, kita pilih discrete distribution, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul. Di sini bisa dilihat di sini distributionnya untuk binomialnya 100, kemudian untuk Poissonnya 54,7. Nah, selanjutnya kita klik export. Nah, ekspornya di sini kita lihat dari sini tadi kan rank yang menunjukkan posisi tertinggi kan binomial. Maka di ini filter distributionnya kita pilih binomial. Jadi rank yang paling tinggi yang kita pilih. Kemudian untuk application-nya ini kita pilih pro model, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya ini bisa kita tutup aja. Nah, lalu untuk move logic-nya kita klik move logic seperti ini. Lalu kita klik yang gambar palu ini, field. Nah, seperti ini. Kita klik move for. Kemudian klik kanan, paste. Nah, kemudian klik ini, paste. Nah, nanti otomatis dia move for-nya sudah akan masuk di sini. Nah, tadi kan sudah ada ya sebelumnya. Ini kan tadi saya praktekkan ulang. Jadi saya hapus satu. Sama aja seperti yang tadi. Nah, udah kita bisa close. Nah, nanti move for-nya itu bisa langsung masuk di sini seperti ini. Itu juga berlaku untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, nanti kalau misalkan dia aktivitasnya itu sudah ada tadi yang move for-nya itu sudah ada move logic-nya, dia akan ada tanda panahnya seperti ini, dan tanda panahnya berwarna merah kalau kita menunjuk aktivitas yang pertama menuju aktivitas yang kedua. Kemudian misalkan dari ini menghitung inventory SPS menuju input data. Nah, dia ada tanda merahnya seperti ini. Panahnya ini menunjukkan aktivitasnya itu berjalan dari sini ke sini. Begitu juga seterusnya. Setelah seluruh aktivitas ini kita selesaikan, memasukkan move logic-nya untuk setiap aktivitasnya, kemudian kita bisa klik simulation, kemudian kita pilih option. Untuk optionnya ini runtime-nya kita klik 8, ini biasanya mengandung jam kerja ya, jadi 8 jam kerja, kemudian precision-nya minutes, kemudian number of replication-nya kita isikan 10 sesuai banyaknya replikasi yang mau kita minta. Di sini saya membuat 10 replication. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik lagi simulation, lalu di run. Nah, biar lebih cepat, ini bisa langsung kita geser saja ke sini untuk mempercepat proses dari simulasi sistemnya. Kita tunggu sampai 10/10. Oke, sudah selesai. Do you want to see the result? Kita klik yes. Kita tunggu lagi. Oke. Nah, ininya
Settingnya tetap normal run, kemudian untuk replication-nya kita klik yang all. Nah, klik OK. Kemudian kita berpindah ke entity activity. Nah, ini dia merupakan output yang dihasilkan dari software pro model. Nah, yang nantinya akan dijadikan pembahasan, yang akan dianalisis datanya, kita menggunakan yang ini, average time in system. Ini yang akan dijadikan untuk analisa pembahasan atau output dari software pro model. Baik, sekian pengoperasian software pro modelnya. Bisa dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Setelah kita melakukan simulasi dan mendapatkan output dari software, kita menghitung jumlah replikasi. Ada 10 replikasi dengan total waktunya sebagai berikut dalam menit, seperti yang tertera pada tabel di sebelah kiri. Kemudian dari 10 replikasi tersebut, kita mencari rata-rata, standar deviasi, dan variansinya. Selanjutnya, kita harus mencari berapa jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan. Dengan cara kita menghitung seperti yang tertera pada bagian atau kolom sebelah kanan. Kita ketahui nilai n-nya sebanyak 10, kemudian n-1 sama dengan 9, confidence level sebanyak 95%, kemudian nilai alfanya adalah 0,05 atau 5%. Lalu dari tabel distribusi T kita dapatkan nilai Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Nilai half bit dan beta adalah sama, yaitu 1,792. Kemudian kita masukkan ke perhitungan N. Kita dapatkan nilainya adalah 2,7425 atau kita bulatkan ke atas menjadi 3. Sehingga kita dapatkan atau kita peroleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya, pada slide yang tertera ini ada 2 tabel. Yang pertama, tabel total waktu pengukuran dan hasil output simulasi. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka kita akan menggunakan metode pengujian validasi dengan nama Welch Confidence Interval dengan beberapa hipotesa. Ada 5 hipotesa. Yang pertama hipotesa 0, di mana mu1 sampai mu2 sama dengan 0 atau data dikatakan valid jika 0 berada pada rentang nilai tersebut. Kemudian pada hipotesa pertama, mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0 atau data dikatakan tidak valid jika 0 berada di luar dari rentang tersebut. Lalu, masing-masing populasi atau simulated system itu saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Kemudian jumlah sampelnya tidak harus sama dan variansinya pun tidak harus sama. Berikut adalah tabel penentuan validasi dengan menggunakan perhitungan Welch Confidence Interval. Karena telah kita dapat bahwa jumlah replikasi minimalnya adalah 3, maka kita ambil 3 data teratas, baik untuk data real sistemnya maupun data dari output software atau pro model. Kemudian kita cari rata-rata, standar deviasi, dan variansinya. Dan berdasarkan metode Welch Confidence Interval, kita cari nilai DF-nya, kemudian nilai HW, dan kita dapatkan bahwa confidence intervalnya adalah 21,14 kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 28,92, sama dengan 1 min alfa. Lalu untuk analisanya, dari perhitungan yang tadi kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa H0 itu ditolak, karena kenyataannya nilai 0 tidak berada pada rentang mu1 atau mu2. Jadi, yang tadi mu1-nya adalah 21, sekian dan mu2-nya adalah 28, sekian. Atau perhitungan dari data tersebut adalah tidak valid. Dapat dari kesimpulan bahwa terdapat total perbedaan waktu yang cukup signifikan antara real system dengan hasil output menggunakan pro model. Kemudian outputnya berupa model simulasi inventory control seperti yang ada pada gambar di slide yang tertampang. Kemudian ini adalah output dari software pro model, di mana kita fokusnya hanya pada average time in system, yaitu kita dapatkan
Ada 10 replikasi dengan waktunya sebagai berikut. Dan dari hasil verifikasi, validasi yang kita lakukan sebelumnya, kita dapatkan bahwa H0 itu ditolak karena nilai nolnya tidak berada pada rentang mu1 hingga mu2 tadi, atau data dikatakan tidak valid. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil penelitian tugas kelompok kami. Ada 3 kesimpulan yang kita tarik. Yang pertama bahwa PTTMIN adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri otomotif yang mengalami suatu permasalahan, di mana terdapat ketidakakuratan data stok aktual atau real sistemnya di gudang dengan data stok yang tercatat di sistem existing atau sistem sebelumnya. Lalu kesimpulan kedua, pada proses inventory control terdapat 7 aktivitas yang nantinya atau setelah kita lakukan simulasi menggunakan software Pro Model. Gunanya untuk menganalisis perkiraan waktu pada proses-proses tersebut. Dan analisa yang ketiga adalah, dan kesimpulan yang ketiga adalah hasil analisa menggunakan software menunjukkan bahwa total waktu yang didapatkan ketika simulasi dengan real sistemnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, atau dikatakan data tidak valid, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap data dan aktivitas inventory control di PT TMMIN Plan Jumlah 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang ataupun yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.